Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajati dengan NIM 19023 15029. Saya berasal dari Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai perpindahan panas secara konduksi dengan dosen pengajar Bapak Dr. Dianta Mustafa Kamal. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hukum umum konduksi. Nah, hubungan dasar aliran panas yang melintasi konduksi adalah perbandingan antara laju aliran panas yang melintasi permukaan isotermal dan gradien temperatur yang terdapat pada permukaan tersebut. Hubungan umum tersebut berlaku pada setiap titik dalam suatu benda pada setiap waktu yang dikenal dengan hukum Fourier, yaitu dq per dA sama dengan min K dt per dN. Dengan keterangan, A itu merupakan luas permukaan isotermal dengan satuan meter persegi, Q itu merupakan laju perpindahan panas dengan satuan watt, T itu merupakan temperatur dengan satuan derajat Celcius, K itu merupakan konduktivitas termal dengan satuan watt per meter derajat Celcius, dan N merupakan ketebalan dengan satuan meter. Turunan parsial dalam persamaan menyatakan kemungkinan temperatur berubah, baik menurut tempat maupun waktu. Tanda negatif merupakan kenyataan fisik bahwa panas mengalir dari bagian panas ke bagian yang lebih dingin, dan tanda gradien berlawanan dengan tanda aliran kalor. Untuk keadaan tunak, T hanya merupakan posisi dan laju aliran panas pada setiap titik pada dinding konstan. Untuk aliran satu dimensi, maka persamaan itu menjadi Q per A sama dengan min K dt per dN. Maka persamaan konduksi steady plat satu lapisan dituliskan Q per A sama dengan min K 1 per N dikalikan dengan T2 min T1. Selanjutnya yaitu konduktivitas panas. Tetapan kesetimbangan atau bisa dilambangkan dengan K adalah sifat fisik bahan atau material yang disebut dengan konduktivitas termal. Satuan yang digunakan untuk konduktivitas termal adalah kalori per meter Kelvin. Untuk mengubah satuan ini ke British Thermal Unit per jam fit, R dikalikan dengan 242,9, dan untuk mengubahnya menjadi watt per meter Kelvin atau joule per meter Kelvin dikalikan dengan 4,186. Nilai konduktivitas fluida bervariasi. Nilai tertinggi itu adalah logam, dan yang paling rendah adalah bahan berbentuk serbuk yang telah dihampakkan dari udara. Zat padat dengan konduktivitas rendah digunakan untuk bahan isolasi kalor, yaitu untuk membuat aliran kalor minimum. Selanjutnya yaitu konduksi dalam keadaan tunak. Konduksi satu lapisan. Laju perpindahan pada kondisi tunak itu Q per A sama dengan min K dt per dE. Jika diintegralkan maka akan menjadi Q per A sama dengan min K T2 min T1 per X2 min X1 sama dengan K delta T per B, di mana delta T itu merupakan T1 dikurang dengan T2, dan B itu merupakan tebal bahan dengan satuan meter. Contoh soal, sebuah lapisan kip dengan konduktivitas termal 0,48 watt per meter Kelvin setebal 25 mm digunakan untuk mengisolasi sebuah dinding rata. Temperatur pada bagian dalam 353 Kelvin, sedang temperatur bagian luarnya itu 297 Kelvin. Maka hitunglah laju perpindahan panas per feet persegi yang melalui dinding. Maka diketahui tebal lapisan gipnya itu 25 mm, X2 kurang X1 itu merupakan 25,4 mm, diubah terlebih dahulu menjadi meter, jadi 0,025. T1 itu merupakan 353 Kelvin, dan T2 itu merupakan 297 Kelvin. Dan konduktivitas termalnya itu 0,48 watt per meter Kelvin. Maka dia akan menggunakan rumus integral, yaitu Q per A sama dengan min K T2 per T1, T2 dikurang T1 per X2 dikurang X1 sama dengan
min 0,48297,353 per 0,025. Maka diperoleh hasil 1075,2 watt per meter persegi. Jika dia diubah menjadi per feet persegi, maka dia akan dikalikan dengan 242,9 seperti yang disebutkan pada slide yang sebelumnya. Jadi hasilnya itu 340,92 British thermal unit per jam feet persegi. Konduksi susunan seri. Jika delta T adalah total penurunan temperatur yang melintasi keseluruhan dinding, maka akan berlaku hubungan persamaan, yaitu delta T sama dengan delta A ditambah dengan delta B tambah dengan delta C, di mana delta A itu merupakan QA BA per KA K kali A, delta TB sama dengan QB BB dikalikan dengan per K dikali B, delta C sama dengan QC BC dikalikan dengan K per QC dikalikan dengan K kali C. Konduksi susunan seri. Dari persamaan tersebut, delta T sama dengan delta A ditambah delta B ditambah delta C, maka akan diperoleh delta A ditambah delta B ditambah delta C sama dengan QA BA per KA dikalikan dengan A ditambah QB BB per KB dikalikan dengan B ditambah QC BC KC BC per KC dikalikan dengan C, itu sama dengan delta T. Karena dalam keadaan tunak tidak ada akumulasi, maka semua panas yang melewati tahanan ke-1 itu sama dengan panas yang melewati tahanan kedua dan ketiga. Jadi otomatis Q adalah sama. Dengan demikian, aliran kalor itu dapat ditulis dengan Q delta T per BA per KA dikalikan dengan A ditambah BB per KB dikalikan dengan A dan tambah BC per KC dikalikan dengan A. Itu merupakan tahanan panas di dinding A, dinding B, dan dinding C. Nah, itu juga bisa dituliskan dengan delta T per RA ditambah RB ditambah RC. Juga bisa, itu sama dengan delta per R. Itu semua merupakan Q sama dengan delta T per R. Kita bisa menggunakan salah satu dari 3 rumus tersebut sesuai dengan yang diketahui nantinya. Selanjutnya yaitu konduksi susunan seri. Dari persamaan sama dengan delta T per RA ditambah RB ditambah RC itu sama dengan delta R, delta per R. Bisa juga ditulis dengan delta T per R itu sama dengan delta A per RA jika itu digunakan untuk bagian yang A, delta B per RB itu untuk bagian B, dan delta C itu untuk RC per RC untuk digunakan bagian C. Hal tersebut dikarenakan perumusan potensial dalam rangkaian panas, yaitu perbedaan temperatur dibandingkan dengan penurunan temperatur total adalah sama dengan perbandingan antara masing-masing tahanan tersebut tahanan panas total terhadap tahanan panas total. Konduksi susunan paralel. Tahanan dalam susunan paralel hubungan persamaannya ialah T1 dan T2 itu merupakan temperatur masuk keluarnya pada bahan A, dan T3 dengan T4 itu merupakan temperatur masuk keluar pada bahan B dengan satuan derajat Celcius. Maka jika diasumsikan T1 itu sama dengan T2, T1 itu sama dengan T3, dan T2 itu sama dengan T4, maka Q totalnya adalah Q total sama dengan T1 dikurang T2 per delta B A per KA dikalikan dengan A ditambah T1 kurang T2 per delta B per KB dikalikan dengan AB sama dengan 1 per RA. Bisa dilihat dari atasnya itu RA itu merupakan ABA per KA dikalikan dengan AA. Begitu pula dengan yang B. Maka dikalikan dengan T1 dikurang T2.
dengan keterangan Q itu merupakan laju perpindahan panas dengan satuan watt. Nah, selanjutnya merupakan sistem radial silinder. Sistem radial silinder, pada gambar terlihat sebuah silinder yang berlubang dengan jari-jari dalam silinder adalah R, I, jari-jari luar RO. Panjang silinder adalah L. Temperatur permukaan sebelah luar adalah TO dan sebelah dalam adalah TI. Dari persamaan tersebut kita dapat Q per A sama dengan min K dt per dN. Persamaan di atas juga disusun sedemikian rupa supaya dapat diintegralkan menjadi integral dr per R sama dengan 2πLk per Q. Itu 2πLk itu merupakan A dari luas silinder per Q integral dt. Ln RO kurang ln RI sama dengan 2πLk per Q dikalikan dengan TO min TI. Q sama dengan 2πLk dikalikan dengan TO min TI per ln RO per RI. Atau juga dapat dituliskan sebagai Q sama dengan KX AL. AL itu merupakan luas silinder sepanjang L yang jari-jarinya R dikalikan dengan TI kurang TO per RO kurang RI. AL sama dengan 2πL dikalikan dengan RO min RI per ln RO per RI. Konduksi silinder berlapis-lapis. Bisa dilihat dari gambar di samping, itu merupakan T1 dan T2 itu memiliki suhu yang berbeda dikarenakan jari-jari setiap silinder itu berbeda-beda. Maka hubungan persamaannya adalah RA sama dengan ln R2 per R1 per 2πKL. Nah, itu untuk lapisan yang A. Untuk lapisan B, maka berlaku RB sama dengan ln R3 per R2 per 2πKBL. Dan untuk yang C, itu berlaku RC sama dengan ln R4 per R3 per 2πKCL. Maka laju perpindahan panas Q sama dengan 2πL dikalikan dengan T1 min T4 per ln R2 per R1 per KA ditambah dengan ln R3 per R2 per KB ditambah dengan ln R4 per R3 per KC. Nah, untuk konduksi melalui bola, kita ketahui bahwa rumus konduksi itu merupakan Q per A. Jadi untuk persamaan yang untuk digunakan untuk bola, maka A tersebut kita ganti dengan luas permukaan bola, yaitu 4πr². Jadi persamaan dasar konduksi aliran melalui bola menjadi Q per 4πr² sama dengan min K dt per dr. Q per 4π integral dr R per R² sama dengan min K integral dt menjadi Q sama dengan 4πK dikalikan dengan T1 min T2 per 1 per R1 dikurang 1 per R2 sama dengan T1 dikurang T2 per 1 per R1 dikurang 1 per R2 dibagi dengan 4πRK. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.